Selamat siang. Pada hari ini kita akan mendatangi kediaman Ibu Lois Martalena. Mari. Ya, salam. Siang, Bu. Siang. Ya, saya Kosmanto ingin berbincang-bincang singkat dengan Ibu atas memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia dari kampus, Bu. Iya. Ya, mungkin kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman Ibu awal mula terpapar virus COVID-19 ini dan dampaknya bagi Ibu dan keluarga Ibu. Oh iya, sambil kita silakan masuk dulu. Yuk, mari. Masuk. Ya, sekarang saya telah bersama Ibu Lois Martalena yang pernah terpapar virus COVID-19 ini. Ya, saya akan bertanya sedikit ini, Bu, tentang pengalamannya Ibu Ya. awal mula terkena virus COVID-19 ini dan selama di karantina itu, Bu. Gimana? Oh ya, awal mula saya terkena virus corona itu pada saat badan saya dalam keadaan yang kurang fit istilahnya. Tapi pada saat itu memang kondisi tubuh saya dalam keadaan capek karena pengaruh kerja. Karena kadang-kadang pulang sampai larut malam hingga mandi, akhirnya tubuh itu terasa ya tidak enak lah, sakit, panas tuh ada. Cuma panas saya itu terjadi pada siang hari. Akhirnya pada waktu saya berangkat kerja, paginya saya sehat aja, bagus. Ternyata begitu saya berangkat kerja dalam 1 minggu, selalu siang hari mengalami badan keras panas. Akhirnya di ujung tanggal 14 kemarin, bulan lalu, saat itu saya merasa tidak kuat nahan rasa panas itu. Akhirnya saya minta pulang dari tempat kerja berobat. Besoknya saya pergi ke rumah sakit melakukan tes, akhirnya terjadilah positif. Setelah itu selanjutkan suruh ikut swab, maka saya dilanjutkan, akhirnya nampak terpapar virus corona tersebut. Dan akhirnya 2 hari, tanggal 21 saya di swab, 2 hari kemudian saya diberangkatkan ke Wisma Atlet pada tanggal 23. Saya di sana selama 10 hari sampai 11 hari pada masa itu, dimana di sana hanya ya dilakukan adalah istirahat yang banyak, makan yang teratur, minum vitamin, dan berolahraga. Pengalaman di sana juga dengan yang terpapar sekalipun kita ada rasa komunikasi yang merasa enak lah, kita merasa dihargai, kita merasa itu hati kita ya merasa terlindungi di sana, hati kita merasa tenteram karena ketika kita berada di luar masyarakat yang tidak terkena, kita tidak merasa risih. Itu aja dulu pengalaman. Ya, kemudian Bu, ini kan akhir-akhir ini sebagian besar masyarakat mulai kurang percaya dengan adanya virus COVID-19 ini, Bu. Tanggapannya Ibu apa ya, Bu? Ya, kalau rasa percaya atau tidak percaya itu memang nyata, memang karena kita belum pernah mengalami. Saya pun merasa dalam pribadi saya merasa sehat. Kok bisa dibilang positif 19 ini? Akhirnya, tetapi saya serahkan semua sama Tuhan. Bahwa apa yang terjadi, mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi, mungkin ada sesuatu yang indah kemudian hari. Tetapi dalam masyarakat yang tidak percaya, khususnya bisa masyarakat yang ada, kalau bisa jagalah tetap kesehatan itu. Karena kita tidak tahu, karena virus itu menyerangnya sih cuma sampai di sini, di leher. Nah, tetapi cara membunuhnya itu ya itu tadi, istirahat yang teratur, makan yang teratur,
berolahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup tadi. Itu aja. Kalau untuk masyarakat yang tidak percaya, yaitu saya rasa pribadi mereka masing-masing. Karena setiap orang kan belum percaya, tetapi kalau sudah mengalami ya percaya aja. Itu aja. Ya, pesan ibu ya buat para masyarakat ini apa bu? Pesan saya, pertama kesan aja dulu. Kesan selama saya sakit, saya merasakan kesan yang sungguh ada dua versi. Pertama, orang yang begitu ketakutan untuk menjauhi kita, itu kesan. Nah, kesan itu yang kita dapat, rasa minder kita itu jadi ada. Nah, hingga membuat kita jadi stres yang punya penyakit itu. Kan setiap orang tidak mau yang namanya itu kepinginnya sakit itu ya. Yang terpapar itu tidak ada yang mau. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya rasa kayak minta dari pengalaman tersebut, tolonglah untuk beradaptasi juga, walaupun bagaimanapun tetap menjaga jarak. Tidak apa-apa mendekati, tapi jaga jarak dengan pasien tersebut, karena kita tidak tahu virus itu lewatnya lewat mana, apakah lewat udara atau bagaimana penyebarannya, kita belum paham karena kita seorang awam. Tapi untuk yang pesan saya untuk orang-orang di sekitar kita, tetaplah saling menyayangi satu sama lain, cuci tangan, hidup sehat, pola hidup sehat, tetap berolahraga, jangan terlalu banyak ngumpul. Boleh ngumpul tetapi jaga jarak satu sama lain, tetap memakai masker, tangan harus sering dicuci, walaupun mau pegang apapun kita harus sering cuci tangan. Mungkin hanya itu aja untuk pesan saya, untuk tetap hidup sehat, pola makan yang sehat, yang teratur, istirahat yang cukup. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu atas informasi dan pesan dan kesannya dari Ibu untuk kami semua. Mungkin sampai di sini aja dulu Bu bincang-bincang singkat kita. Iya. Demikianlah bincang-bincang singkat saya bersama Ibu Lois Martalena pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua.